kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi di vlog kali ini aku mau memperkenalkan ke kalian semua barang-barang apa aja yang ada di rumah ini, atau barang-barang apa aja yang sering kami pakai sehari-hari. Karena banyak banget dari kalian yang tanya, baik itu lewat DM atau lewat kolom komentar. Jadi supaya aku nggak jawab satu-satu, aku akan jawab sekaligus di video kali ini, oke? So, kalian harus tonton videonya sampai selesai, karena di akhir video aku juga mau jawab beberapa pertanyaan dari kalian semua yang sering banget kalian tanyain di kolom komentar. Oke? Kita ke barang yang pertama. Jadi barang yang pertama yang banyak banget atau sering banget ditanyain adalah lemari. Nah, kedua lemari ini banyak banget dari kalian yang nanyain. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian semua tentang kedua lemari ini. Oke guys, aku mulai dengan lemari ini dulu ya. Jadi secara cepat dan singkat saja, lemari ini tuh lemari aku dan suami aku. Karena di dalam lemari ini ada baju-baju aku dan juga baju-baju suami aku. Ada sih guys bajunya Matthew di dalam sini, tapi itu cuma sedikit. Yang paling banyak itu baju aku dan suami aku. Nah, untuk merek dari lemari ini jujur aja aku udah nggak tahu karena kardusnya itu hilang ya guys. Dan untuk detail lemari ini seperti panjang, lebar, tingginya itu juga aku nggak tahu. Tapi aku bisa deskripsikan ke kalian semua. Lemari ini tuh warnanya coklat. Kalian bisa lihat ya sendiri warnanya. Ini warnanya coklat dan lemari ini punya 4 susun atau punya 4 rak gitu ya. 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebar dalam lemarinya cukup lebar ya guys menurut aku, karena dia muat banyak baju. Nih atas ini muat banyak baju. Nih yang kedua. Dan karena 4 susun dia juga muat banyak baju gitu ya guys. Nah, tuh kalian bisa lihat. Jadi menurut aku buat kalian semua yang punya anggota keluarga yang banyak atau punya baju-baju yang banyak, kalian bisa tuh beli lemari yang model seperti ini karena dia luas banget dalamnya guys. Dan untuk ketahanan lemari ini menurut aku ini tahan dan kuat banget. Tapi beda-beda orang, beda-beda pemakaian dan beda-beda perawatannya juga ya guys. Tapi kalau bisa aku bilang ke kalian semua, ini lemari lumayan bagus gitu ya, karena dia kuat. Kenapa aku bilang kuat? Karena di contohnya ya, ini di atas ini kan aku taruh banyak baju, banyak barang, jadi otomatis dia berat ya. Tapi kalau kita lihat dari bawah, nih kita lihat dari bawah sini, lekungannya itu tidak terlalu terlihat ya kan. Tuh lekungannya tuh cuma kecil dan ya lekung gitu doang gitu, lempeng. Nih ya, jadi worth it lah buat kalian semua yang punya banyak baju atau punya banyak keluarga gitu ya, anggota keluarga. Jadi bisa nih beli lemari kayak gini, oke? Apalagi ya, oke, lemari ini tuh aku beli sekitar 9 bulan yang lalu dan harganya aku lupa ya, mungkin sekitar 700 ke bawah gitu ya, 700 ke bawah. Itu di daerah Jawa Tengah atau di daerah tempat aku tinggal itu Bangsri atau Jepara lah, sekitar situ ya. Mungkin di daerah kalian bakalan beda harganya, oke? Cukup ya untuk lemari yang ini. Oke guys, kita lanjut ke lemari yang ini. Ini tuh lemarinya si Matthew. Motifnya Spider-Man dan warnanya merah maron ya guys. Ini lemari pilihannya si Matthew, karena waktu kita beli lemari ini kita ajak dia ya guys. Jadi kita suruh dia pilih sendiri gitu. Nah, lemari ini tuh kenang-kenangan atau pemberian dari Kak Teresia di Australia. Jadi waktu itu ceritanya Kak Tere itu kirimkan uang gitu ya, sejumlah uang, dan minta untuk kita belikan lemari gitu ya, khusus buat si Matthew. Nah, makanya waktu itu kita ajak Matthew buat
pilih sendiri gitu mana lemari yang dia mau, dan dia pilih seperti biasa yang Spider-Man ya, karena dia suka Spider-Man gitu guys. Ada vlognya, nanti aku kasih thumbnailnya di layar, jadi kalian nanti mungkin bisa cari ya apa namanya, vlognya waktu kita belanja lemari ini. Nah, untuk bahannya sama ya, bahannya lemari ini sama ini tuh sama-sama plastik. Tara, ada jari aku di kaca guys. Jadi sama-sama plastik kedua barang ini. Oh ya, tadi aku belum bilang ya kalau lemari ini tuh kita beli dari hasil nge-YouTube guys. Oh my god, ini adalah hasil jeripayah kita nge-YouTube. Tara. Jadi kita beli ini bedanya berapa minggu doang gitu ya, jadi sekitar 9 bulan yang lalu. Untuk harga lemari yang ini, lemarinya si Matthew ini sekitar 500-an gitu ya harganya. Dan untuk mereknya aku nggak tahu karena sama kasusnya sama ya, kedua lemari ini kita nggak tahu mereknya karena kardusnya udah hilang, lenyap. Jadi ini untuk detailnya lemarinya juga aku nggak tahu ya, kayak tinggi, panjang, lebar gitu ya, nggak tahu. Tapi bisa aku deskripsikan juga ke kalian semua guys. Ini lemari punya 3 susun rak, dan untuk lebar dalamnya mari kita lihat ya. Jadi untuk kelebaran dalam lemari cukup lebar menurut aku dan muat banyak ya guys. Nah, nih bisa muat banyak banget. Tuh, muat banyak banget ya. Ini tempat apa itu namanya, selimut-selimut, spray, bahkan apa namanya, selimut-selimut yang gede-gede juga muat di dalam lemari ini ya guys. Dan untuk ketahanannya juga cukup kuat. Sekali lagi beda-beda orang, beda-beda pemakaian, beda-beda perawatan. Jadi kalau aku bisa bilang ke kalian semua, ini cukup kuat menurut aku ya. Cukup awet karena dia dikasih barang yang berat pun dia tidak peot ya guys, atau tidak melengkung bawahnya gitu. Jadi worth it lah ya. Oke, cukup untuk lemari yang ini. Oke guys, kita lanjut lagi ke barang yang selanjutnya. Nah, barang ini juga banyak banget dari kalian semua yang nanyain barang ini dan minta reviewnya, karena kalian juga katanya mau beli barangnya tapi takut nanti beginilah, takut begitulah. Oke, baiklah, aku akan kasih reviewnya buat kalian semua. Oke guys, jadi barang yang selanjutnya yang bakalan aku review buat kalian semua adalah rak piring ini. Nah, rak piring ini juga banyak dari kalian yang nanyain, gimana sih bun, rak piringnya itu kuat apa enggak gitu ya kan. Nah, rak piring ini tuh aku bully. Aku bully, rak piringnya dibully guys. Maksudnya aku beli rak piring ini tuh sekitar 7 bulanan yang lalu ya guys. Nah, rak piring ini tuh pemberian dari Kak Karya, kakak rohani aku yang ada di Kalimantan gitu. Nah, waktu itu ceritanya dia juga kirimkan nominal uang gitu, dan dia minta buat kita belikan rak piring supaya piring-piring kita itu nggak kena debu gitu ya guys. Jadi untuk detail lemari piring ini atau rak piring ini, tingginya ya, untuk tinggi lemari piring ini atau rak piring ini tuh setinggi badan aku guys. Iya ilah, tinggi banget dah badan aku. Biar kedengaran lebih keren aja gitu guys, setinggi badan aku. Untuk ketahanannya atau awetnya gitu lumayan awet lah ya. Jadi sesuai pemakaian aja gitu, tergantung orang yang makainya gitu ya. Barang-barang itu tuh awet apa enggaknya itu tergantung dari orang yang makainya. Tapi kalau menurut aku, ini buat aku awet sih guys, awet. Dan dia lumayan tahan lah ya, meskipun kalau kita lihat
dari ininya itu udah mulai bengkok atau udah mulai melengkung karena aku isi banyak bahan-bahan di dalam sini. Nah, jadi di dalam sini tuh untuk taruh bahan-bahan makanan atau stok-stok gitu ya. Stok-stok yang bisa dimakan aku taruhnya di sini gitu. Makanya dia agak berat gitu ya. Nah, jadinya dia bengkok gitu. Tapi ya, overall bagus lah menurut aku, bagus dan kuat gitu guys. Ini aku udah ceritain belum tadi ya. Aku beli itu sekitar 7 bulanan yang lalu gitu guys. Dan harganya kalau nggak salah itu sekitar 390-an gitu ya. 400 ke bawah lah. Harganya 400 ke bawah. Oke ya, cukup ya untuk lemari ini ya guys. Oke guys, ini adalah barang terakhir yang bakalan aku perkenalkan ke kalian semua. Karena banyak juga dari kalian yang nanyain barang ini. So, barangnya adalah tada, kulkas ini guys. Jadi aku bakalan review dan kasih tahu ke kalian semua tentang kulkas ini, oke? Oke guys, jadi ini barang terakhir yang bakalan aku review ke kalian semua, yang bakalan aku kenalin ke kalian semua, yang bakalan aku kasih tahu detailnya ke kalian semua ya guys. Jadi ini tuh kulkas mereknya Aqua. Ini barang pertama atau harta benda pertama yang kami punya guys. Setelah kami tinggal di rumah almarhum mertua ini ya guys. Nah, jadi ingat banget dulu pertama kali kami tinggal di tempat ini tuh, rumah ini tuh belum ada isinya sama sekali, masih ya ada isinya peninggalan dari mertua, itu paling perabotan rumah gitu ya guys. Dan TV yang ada di kamar kami itu. Terus udah kasur yang dulu banget, itu lemari. Nah, itu doang guys. Jadi belum ada kulkas, belum ada mesin cuci gitu ya. Nah, ini barang pertama yang kami beli dengan uang kami sendiri setelah kami tinggal di rumah ini guys. Jadi ini barang kesayangan juga, termasuk barang kesayangan ya guys. Nah, ini ya harganya itu 1 juta pas. 1 juta pas. Jadi mereknya Aqua. Kita beli kulkas ini tuh di tempat barang-barang cuci gudang gitu guys. Jadi ini waktu barunya itu udah lecet-lecet gini guys. Jadi ini barang-barang yang udah nggak layak jual gitu ya. Jadi udah nggak bakalan laku kalau dijual di toko elektronik atau toko-toko barang seperti ini ya guys. Nah, ini kita beli itu udah lecet-lecet seperti ini tuh. Terus udah peot juga. Nih aku kasih lihat ya bentar. Nah, nih guys. Nih, ini kan udah peot nih. Nah, nih. Udah peot. Terus mana lagi ya? Di belakang sini juga, tapi ketutup ya, daripada ribet buka-buka lagi. Itu juga udah peot. Jadi pokoknya ini udah minus lah ya. Udah minus, jadi nggak bakalan laku kalau dijual di toko-toko elektronik gitu ya. Makanya dijual murah gitu. Jadi cuma 1 juta aja kita beli. Tapi itu kita seneng banget karena waktu itu kita buat beli kulkas aja itu udah amazing banget ya, udah suatu prestasi banget gitu. Jadi seneng banget waktu itu kita bisa punya kulkas. Nah, jadi nih, ini bisa dibilang umur kulkas ini tuh ada kali ya 3 tahun ya, 3 atau 4 tahun. Kulkasnya masih bagus, masih sama seperti waktu kita beli kulkas ini, cuma bedanya ada stiker-stikernya aja. Nah, ini stiker yang nempelin nih pelakunya. Pelakunya ini guys, kok mantap itu. Jadi yang itu ada Scarlett juga yang nempelin stikernya si Mehmet ya. Oke. Jadi cukup ya untuk kulkas ini. Oke
guys, sebelum aku tutup video ini, sebelum aku pamit undur diri dari kalian, sebelum aku akhiri vlog kali ini, sebelum itu semuanya ya guys, sebelum semuanya itu, aku mau jawab dulu beberapa pertanyaan dari kalian semua yang sering banget aku baca di kolom komentar. Jadi supaya tidak ada lagi pertanyaan yang sama, supaya aku nggak capek buat balas lagi pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama pula. Jadi aku mau jawab pertanyaan kalian semua di video kali ini, oke? Jadi pertanyaan yang pertama yang sering banget ditanyain itu, kenapa sih Bun nggak pernah berdoa sebelum makan? Nah, jadi kita itu bukannya nggak pernah berdoa sebelum makan, kita itu selalu berdoa. Bener nggak, Met? Benar. Nah, kita itu selalu berdoa sebelum makan. Cuman kita nggak mau videoin atau kita nggak mau tampilkan gitu ya. Kenapa begitu? Untuk alasannya ini masalah prinsip, masalah kepercayaan aja ya guys. Jadi kalian nggak bisa paksakan juga seperti itu. Nah, menurut yang aku percayai atau menurut prinsip aku, kita itu berdoa, ibadah itu nggak perlu orang tahu gitu ya. Karena di kitab suci kami, di Alkitab, itu di sana ditulis kalau kita berdoa, sebaiknya kita masuk ke dalam kamar, kita tutup pintu, kita kunci, dan kita usahakan supaya orang nggak tahu kalau kita lagi berdoa. Untuk apa? Untuk menghindari pujian, untuk menghindari sanjungan-sanjungan gitu ya guys. Karena manusia itu rentan dengan yang namanya sombong seperti itu. Manusia itu kalau dipuji sedikit saja, disanjung sedikit saja, pasti langsung sombong seperti itu. Makanya alangkah baiknya seperti itu ya. Ya kalau masalah berdoa, ibadah itu kan urusan kita masing-masing gitu ya. Urusan kita dengan Tuhan kita masing-masing gitu. Jadi kalau masalah itu sebaiknya tidak usah dipermasalahkan gitu ya. Untuk mungkin ada nih pertanyaan lagi, loh kan Bun gitu misalnya ya, loh kan Bun ada bagusnya juga kita memperlihatkan ke teman-teman kita kalau kita itu berdoa gitu sebelum makan, atau ada bagusnya juga kita kasih tahu ke teman-teman gitu kan untuk berdoa gitu kan, supaya teman-teman itu termotivasi. Jadi menurut aku nih ya, yang nonton video kami itu tentunya sudah punya akal sehat, punya akal pikiran gitu ya kan, dan smart people tentunya, aku percaya banget. Jadi menurut aku untuk hal berdoa kayaknya kita nggak usah ajarin deh, kayaknya kita nggak usah motivasiin deh, karena itu kan masalah pribadi masing-masing gitu kan ya. Jadi nggak perlu kita ajarin, oh kalau makan itu kita harus berdoa guys gitu, nggak perlu seperti itu. Aku yakin kalian semua yang nonton video ini kalau berdoa pasti kalau makan pasti berdoa terlebih dahulu ya kan. Nah makanya itulah alasannya kenapa setiap kali kami makan, kami itu nggak pernah videoin kalau kami lagi berdoa gitu ya. Kita selalu berdoa, setiap makan selalu berdoa. Ada juga tuh komentar kemarin ya, kenapa nggak berdoa ya kalau makan, karena gimana sih? Aku lupa juga, pokoknya intinya itu kenapa kita itu kalau makan tidak pernah berdoa, selalu tidak berdoa. Padahal berdoa itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Ya, aku ngerti banget guys. Kalian nggak perlu ajarin juga, kita udah ngerti, udah paham gitu ya. Kalau berdoa sebelum makan itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan gitu. Cuman
Ya dari kitanya aja yang nggak mau videoin, dari kitanya aja yang nggak mau kasih lihat ke kalian semua. Kalau apa, kita itu kalau mau makan itu selalu berdoa gitu loh guys. Kita nggak mau tunjukin itu ke kalian semua gitu. Itu intinya aja sih ya guys. Oke. Gitu ya. Ya meskipun penjelasan aku dari A ke Z, putar lagi ke A, lagi ke Z, ke A lagi, muter-muter, intinya muter-muter di situ, tapi semoga kalian paham ya guys. Intinya seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau ada jawaban, nggak ada pertanyaan, gimana ada jawabannya? Oke guys, jadi berikut kalau ada pertanyaan lagi aku bakalan jawab di video-video yang akan datang. Oke guys. So guys, aku dan Matthew mau pamit undur diri dulu karena videonya cukup sampai di sini. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Semoga videonya dapat menginspirasi kalian, memotivasi kalian, dapat menghibur kalian, dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Oke guys, dukung terus Diary Keluarga Manja. Yang belum subscribe di subscribe. Yang suka dengan video-video kita boleh di like. Yang mau komentar silakan komentar di kolom Komentar. Yang mau bagikan video kita boleh banget, silakan bagikan video kita sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke guys, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, Dadah, bye-bye.